Assalamualaikum. Hai sobat, selamat datang di channel aku, Pita Dinda HZ. Di channel ini aku akan berbagi informasi dan tips seputar CPNS. Nggak kenal maka nggak asyik, jadi kenalin dulu aku Pita Dinda HZ, CPNS angkatan tahun 2021 Kemendikbudristek. Waktu itu aku mengambil penyusun program anggaran dan pelaporan di salah satu universitas yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Alhamdulillah aku lulus dan tahun 2023 ini alhamdulillah aku sudah menerima SK 100%. Ujian SKD dan SKB CPNS kemarin aku banyak belajar dari YouTube sehingga aku bertekad dalam hati aku waktu itu apabila aku lulus nanti aku mau membuat video YouTube untuk membantu teman-teman yang akan menghadapi ujian CPNS sehingga bisa berhasil juga. Di video aku yang pertama ini, aku mau memberi informasi kepada teman-teman semua kalau CPNS tahun 2023 ini dibuka di bulan September. Pendaftaran CPNS tahun ini dimulai tanggal 17 September sampai 6 Oktober, teman-teman. Dan ingat ya, pendaftaran hanya dilakukan melalui situs resmi BKN, yaitu sscisnbkn.go.id. Jadi teman-teman sudah bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Ini pengumumannya resmi ya teman-teman, sudah diupload ke Menpan RB di akun sosial media. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat surat edaran jadwal CASN tahun 2023. Nah sebelumnya, sebagian teman-teman mungkin sudah tidak asing mendengar istilah CASN ini. Apalagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti tes CASN. Namun, barangkali ada teman-teman yang baru saja mendengar istilah CASN ini. Nah, CASN adalah calon aparatur sipil negara yang terdiri dari dua kategori, yaitu CPNS, calon pegawai negeri sipil, dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Surat ini dikeluarkan oleh BKN tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Dan sudah ditandatangani secara elektronik oleh PLT Kepala Biro Badan Kepegawaian Negara. Jadi, sudah resmi di tahun 2023 ini akan diadakan seleksi CASN, yaitu seleksi CPNS dan P3K. Tepatnya dimulai di bulan September ini, teman-teman. Persiapkan diri dari sekarang ya. Oke, langsung aja kita lihat jadwal detailnya. Yang pertama, jadwal untuk CPNS. Ini dia teman-teman, jadwal lengkap penerimaan CPNS tahun 2023 yang diambil dari surat edaran tadi. Dimulai dari pengumuman seleksi, yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 September. Pendaftaran seleksinya dimulai dari tanggal 17 September sampai dengan tanggal 6 Oktober. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Sangat disayangkan bila kesempatan yang ada dibiarkan berlalu begitu saja. Seleksi administrasi tanggal 17 September sampai dengan tanggal 9 Oktober. Pengumuman hasil seleksi ini tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Kemudian ada masa sanggah, dimulai dari tanggal 14 sampai tanggal 16 Oktober. Nah, masa sanggah ini adalah waktu yang diberikan kepada peserta untuk memberikan tanggapan terhadap hasil verifikasi berkas. Nah, misalnya teman-teman dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Namun teman-teman merasa benar sudah melakukan upload berkas dengan benar maupun data yang diinput sudah benar, tidak ada kesalahan. Nah, teman-teman bisa mengajukan tanggapan di masa sanggah ini. Selanjutnya ada jawab sanggah, mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 18. Nah, di sini pihak BKN akan memberikan jawaban terhadap peserta yang mengajukan sanggah. Kemudian ada pengumuman pasca sanggah. Dimulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Oktober. Ada penarikan data final tanggal 24 sampai tanggal 26 Oktober. Selanjutnya ada penjadwalan SKD dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Oktober. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat pelaksanaan SKD
Ini tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November. Jadi di tanggal ini nanti teman-teman akan mengetahui di mana teman-teman akan melakukan ujian SKD, waktunya kapan, diumumkan di tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 3 November. Selanjutnya pelaksanaan SKD tanggal 4 sampai dengan tanggal 13 November. Jadi di sini teman-teman akan ujian seleksi kompetensi dasar, yaitu terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Semangat menaklukkan soal-soal ujian teman-teman, semoga berhasil. Selanjutnya pengolahan nilai SKD tanggal 11 sampai tanggal 14. Pengumuman hasil SKD. Teman-teman apakah lulus SKD atau tidak? Umumkan di sini di tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 November. Selanjutnya ada masa sanggah lagi teman-teman. Itu tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 November. Masa sanggah ini waktu yang diberikan untuk peserta memberikan tanggapan apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam perhitungan nilai. Jadi teman-teman bisa memberikan tanggapan di masa sanggah ini apabila teman-teman merasa ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengolahan atau perhitungan nilai teman-teman. Adapun jawab sanggah tanggal 18 sampai 22 November. Ada pengolahan nilai SKD hasil sanggah tanggal 21 sampai tanggal 25 November. Hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 November. Teman-teman yang sudah lolos SKD dan masuk perankingan akan mengikuti ujian tahap berikutnya, yaitu ujian SKB. Yang dilaksanakan kalau untuk pelaksanaan SKB yang non-CAT itu tanggal 28 November sampai dengan 17 Desember. Kemudian pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT ini tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 November. Selanjutnya pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi tanggal 1 sampai dengan 3 Desember. Jadi di beberapa instansi yang kita lamar itu bisa dipilih lokasi ujiannya sesuai dengan tempat terdekat dengan kita. Kemudian penarikan data final tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 Desember. Selanjutnya penjadwalan SKB CPNS dengan CAT tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Desember. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT ini tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Desember. Selanjutnya pelaksanaan SKB dengan CAT itu tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Desember. Selanjutnya integrasi nilai SKD dan SKB yaitu tanggal 18 sampai dengan tanggal 30 Desember. Integrasi ini adalah penggabungan nilai SKD dengan nilai SKB teman-teman, sesuai dengan bobotnya. Nah, kalau tahun 2021 kemarin, SKD itu bobotnya 40% dan SKB 60%. Nah, kalau tahun 2023 ini belum tahu ya teman-teman berapa bobot SKD dan SKB. Kita tunggu saja info terbarunya. Nah, pengumuman kelulusan itu tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024. Selanjutnya ada masa sanggah lagi teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, masa sanggah ini adalah kesempatan yang diberikan untuk mengajukan sanggahan atau tanggapan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan atas perhitungan maupun pengolahan nilai yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Masa sanggah ini tanggal 8 sampai tanggal 10 Januari 2024. Kemudian ada jawab sanggah tanggal 8 sampai tanggal 14 Januari 2024. Selanjutnya pengolahan nilai hasil sanggah tanggal 10 sampai 15 Januari 2024. Pengumuman kelulusan final ini mulai tanggal 11 sampai tanggal 17 Januari 2024. Nah, apabila teman-teman lulus, maka selanjutnya pengisian DRH NIP. DRH ini adalah daftar riwayat hidup. Nah, pengisian ini dimulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 16 Februari.
Di DRH, teman-teman akan mengisi data pribadi, data keluarga, riwayat pendidikan dan pekerjaan sebelumnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada usul penetapan NIP tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret. NIP teman-teman akan diproses, kemudian selang beberapa waktu setelah NIP-nya jadi, teman-teman akan dipanggil instansi untuk bekerja. Disitulah teman-teman akan menerima SK CPNS. Nah, itu dia teman-teman rangkaian jadwal seleksi CPNS tahun 2023. Semangat untuk pejuang NIP, semoga berhasil. Oke, selanjutnya jadwal penerimaan P3K tahun 2023 secara terperinci teman-teman. Diambil dari lampiran 2 surat edaran yang sama. Nah, langsung aja pengumuman seleksi P3K dimulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 September. Kemudian untuk pendaftaran seleksinya mulai dari tanggal 17 September sampai dengan tanggal 6 Oktober. Jangan sampai kelewatan juga ya teman-teman, sangat disayangkan. Selanjutnya seleksi administrasi, ini tanggal 17 September sampai dengan tanggal 9 Oktober. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi, tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Oktober. Selanjutnya ada masa sanggah teman-teman. Dimulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Oktober. Nah, masa sanggah ini yaitu waktu yang diberikan kepada peserta untuk mengajukan sanggahan atau tanggapan apabila ada ditemukan kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh verifikator. Misalnya nih, teman-teman dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, padahal teman-teman sudah merasa benar. Nah, disinilah teman-teman bisa mengajukan sanggahan. Kemudian, sanggah tersebut akan dijawab pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Oktober. Selanjutnya, pengumuman pasca sanggah tanggal 17 sampai 23 Oktober. Penarikan data final itu tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Oktober. Selanjutnya penjadwalan seleksi kompetensi yaitu tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Oktober. Selanjutnya pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi. Tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November. Nah, di tanggal ini teman-teman akan mengetahui kapan dan di mana pelaksanaan ujian kompetensi. Nah, ini dia yang teman-teman tunggu, pelaksanaan seleksi kompetensi yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai tanggal 29 November. Adapun ujian kompetensi untuk P3K terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Semoga teman-teman bisa menaklukkan soal-soal tersebut dengan baik. Nah, kemudian ada pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Dimulai dari tanggal 10 November sampai dengan 1 Desember. Pengolahan nilai seleksi kompetensi. Mulai tanggal 25 November sampai 4 Desember. Pengumuman kelulusan. Disinilah teman-teman akan mengetahui hasil akhir apakah teman-teman lulus atau tidak. Nah, harapannya semoga teman-teman semuanya yang sedang berjuang ini lulus, mendapatkan yang diinginkan, dan membawa kabar baik untuk keluarganya. Selanjutnya, apabila teman-teman lulus, maka akan mengisi DRH NI P3K, yaitu tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 9 Januari 2024. DRH ini adalah daftar riwayat hidup. Di sini teman-teman akan mengisi data pribadi, data keluarga, riwayat pendidikan, pekerjaan sebelumnya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu usul penetapan NI P3K, yaitu tanggal 10 Januari sampai dengan 8 Februari 2024. Oke, itu dia teman-teman rangkaian seleksi penerimaan P3K tahun 2023. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan di like. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar atau juga bisa DM aku di Instagram. Terima kasih.